Seorang pengawal Aku Tunggul Ametung yang bernama Ken Arok, yang sedang mengawal perjalanan Tunggul Ametung dan Ken Dedes berjalan ke hutan Baboji. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ken Dedes memerintahkan keretanya berhenti dan turun dari kereta tandu. Dan kebetulan kain Ken Dedes tersingkap, sehingga auratnya terlihat oleh Ken Arok yang berada di depannya. Dari sinilah sejarah Raja-Raja Jawa dimulai. Ken Dedes adalah seorang wanita yang paling cantik pada zamannya, dan tidak ada yang bisa menandinginya, sehingga kecantikannya yang terkenal dari timur Gunung Kawi hingga ke Tumampel. Saking cantiknya, ia menjadi rebutan dari para pangeran dan raja-raja. Dalam narasi lain disebutkan bahwa Ken Dedeslah satu-satunya wanita yang menjadikan pertumpahan darah karena kecantikannya. Terdengarlah sampai ke telinga Tunggul Ametung tentang keistimewaan gadis tersebut. Lalu Tunggul Ametung berkunjung ke Panawijen, tempat Ken Dedes dan ayahnya yang bernama Empu Purwa, seorang pendeta di desa Panawijen. Apa hendak dikata, sampai di padepokan Empu Purwa tidak ada di rumahnya. Ketika itulah Tunggul Ametung melihat seorang gadis yang kecantikannya begitu sempurna. Ialah Ken Dedes yang banyak diperbincangkan karena kecantikannya. Karena saat itu ayahnya sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung untuk sabar menunggu. Namun, sang Akuwu tidak kuasa menahan diri. Ken Dedes pun dibawa pulang dengan paksa ke Tumampel untuk dinikahinya. Betapa kagetnya Empu Purwa pulang tidak mendapati putrinya di rumah. Ia pun murka hingga keluar kutukan. "Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah, dia dibunuh dengan keris." Inilah gambaran dari cerita Ken Dedes yang terserat dalam Pararaton. Seorang wanita yang kelak menjadi seorang ibu dari raja-raja sebagian besar di tanah Jawa. Untuk itu, kita kembali ke sebuah awal cerita. Tunggul Ametung dan Ken Dedes berkunjung ke hutan yang bernama Hutan Baboji. Sebagai pengawal setia sang raja, Ken Arok pun senantiasa mengawal mereka pergi. Termasuk pada saat Ken Dedes menyuruh ia memberhentikan keretanya. Saat Ken Dedes turun dari kereta, langkah kakinya menyebarkan kain yang membalut tubuhnya, sehingga kain Ken Dedes tersingkap. Auratnya pun terlihat oleh Ken Arok pada saat itu berada tepat di depannya, sehingga ia bisa melihat pusat aurat Ken Dedes yang bersinar. Ken Arok pun terkesiap. Sejak kejadian itu, Ken Arok terbayang-bayang pusat aurat Ken Dedes yang bersinar, dan tak beranjak dari benaknya. Bukan birahi yang tak membuat berhenti membayangkannya, tetapi sesuatu yang bersinar misterius dari rahim Ken Dedes. Sepulang dari sana, Ken Arok menemui Logawe, seorang Brahmana atau guru spiritualnya, yang sudah anggap sebagai ayah angkatnya. Dan ia bertanya, ada seorang wanita yang pusatnya mengeluarkan cahaya. Apakah ia bertanda baik atau buruk? Logawe menjelaskan, jika seorang laki-laki memperistri wanita dengan ciri-ciri seperti itu,
Meskipun orang hina yang mengambil sebagai istrinya, maka orang itu akan menjadi maharaja atau raja besar. Mendengar hal itu, Ken Arok pun termenung dan hatinya pun berkecambuk. Lalu Logawe bertanya, "Siapa dia? Wanita yang engkau maksud?" Ken Arok pun menjawab, "Dia adalah istri dari Akuwu Tumapel. Ia adalah Ken Dedes. Saya akan membunuhnya dengan keris, pasti matilah dia, jika guru mengizinkannya." Logawe berkata, "Tidak baik jika saya mengizinkan kehendakmu, karena aku adalah seorang Brahmana. Tetapi sekehendakmu saja." Ken Arok gagal mendapatkan restu dari Logawe selaku sang guru spiritual. Lalu Ken Arok mengunjungi ayah angkatnya yang lain, ialah Bangau Samparan. Bangau Samparan pun mengizinkan Ken Arok membunuh Akuwu Tumapel dengan keris. "Tetapi anakku, dia adalah orang sakti dan tidak akan terluka dengan sembarang keris. Tetapi ada seorang pandai besi di Lulumbang. Ia bernama Empu Gandring. Keris buatannya sangat ampuh dan sakti, tidak ada orang yang dapat menangkalnya." Ken Arok pun memantapkan hati dan mengatur siasat. Lalu pergilah Ken Arok menemui sang empu tersebut. Ken Arok pun memesan keris kepada Empu Gandring dan disanggupi dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Tetapi baru 7 bulan Ken Arok sudah tak sabar, dan ia marah karena kerisnya belum sempurna dan masih ditempa. Maka direbutlah keris tersebut dari tangan Empu Gandring. Kemudian Empu Gandring ditikam ulu hatinya dengan keris buatannya sendiri. Menjelang ajal, Empu Gandring pun mengutuknya bahwa Ken Arok dan anak cucunya akan mati terbunuh dengan keris itu pula. Setelah itu, matilah Empu Gandring, dan Ken Arok sangat menyesali perbuatannya. Selanjutnya Ken Arok kembali ke Tumapel berbekal keris barunya. Sesampai di Tumapel, Ken Arok memberikan keris itu kepada sahabat pengawalnya juga, yaitu Kebo Ijo, yang terkenal ceroboh dan suka pamer. Kemanapun ia pergi, Kebo Ijo selalu membawa keris itu. Dalam waktu singkat, seluruh Tumapel sudah tahu keris baru Kebo Ijo. Ken Arok diam-diam mencuri keris itu dari tangan Kebo Ijo. Dengan keris itu pula, ia menyelinap ke kamar Tunggul Ametung. Dan ditikamlah Tunggul Ametung dengan keris itu saat ia sedang tidur. Matilah seketika Tunggul Ametung, dan keris itu dibiarkan menancap pada jantungnya. Dikisahkan Ken Dedes mengetahui peristiwa itu, tetapi tidak menampakkan kemarahan. Di versi lain, Ken Dedes memang sudah menaruh hati kepada Ken Arok. Alasan lain, Ken Dedes dinikah Tunggul Ametung secara dipaksa. Keesokan harinya, gemparlah orang-orang Tumapel mendapatkan sang Akuwu telah tewas oleh sebilah keris. Kematian Akuwu atau Tunggul Ametung dan kegegeran Tumapel seperti sudah diskenariokan
oleh Ken Arok, berujung pada tuduhan pembunuhan oleh Kebo Ijo sang pemilik keris yang menancap di tubuh Tunggul Ametung. Lalu Kebo Ijo ditangkap oleh keluarga Akuwu, dihukum matilah dengan ditusuk keris itu juga. Ken Arok pun mengangkat dirinya menjadi Akuwu Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tak ada orang-orang Tumapel yang berani menentangnya, karena saat itu Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung, yang kelak lahir diberi nama Anusapati. Kitab Pararaton juga menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Raja Daha, yakni Kertajaya, pada tahun 1222 dan Tumapel menjadi kerajaan besar yang baru. Kisah ini kita berlanjut ke depan. Putra Tunggul Ametung yang mengetahui ayahnya yang meninggal dibunuh oleh Ken Arok. Dengan keris Empu Gandring, maka Anusapati pun kemudian membunuh Ken Arok dengan keris yang sama. Begitulah kejadian bunuh-membunuh terjadi seperti yang dikutukan Empu Gandring. Tetapi terlepas dari itu semua, Ken Dedes melahirkan raja-raja besar di Jawa. Sebab setelah Ken Arok memberontak dengan kerajaan Kediri dan Tumapel memenangkan peperangan, maka Tumapel berdiri berganti nama Singasari. Dari kerajaan Singasari akan menurunkan kerajaan Majapahit yang melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa.